Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Aris Kristianto, STMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Serekta Meteorologi. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang ini akan membahas tentang significant weather atau SIGWEX. Adapun anggota tim kami terdiri atas 2 orang, yakni yang pertama ada saya Muhammad Ante Jersi, kemudian yang kedua ada Friska Mazaya Ahmad. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang informasi mengenai SIGWEX. Kemudian yang kedua ada informasi mengenai legenda yang ada pada SIGWEX. Kemudian ada jet stream, clear air turbulence, awan cumulonimbus, kemudian flag level tropopause, siklon tropis, lokasi letusan gunung berapi, lokasi radioaktif dan badai pasir, kemudian ada pengidentifikasi kota aerodrom utama, dan yang terakhir ada WMO Bulletin Identifier. Yang pertama ada informasi mengenai SIGWEX. SIGWEX adalah chart atau grafik yang menampilkan informasi meteorologi untuk operator pesawat dan staf penerbangan. Kemudian SIGWEX terbagi menjadi 2 tipe. Yang pertama ada high level SIGWEX, yaitu flag level 250 hingga flag level 630. Kemudian yang kedua ada medium level SIGWEX, yaitu flag level 100 hingga flag level 450. Kemudian yang ketiga ada waktu validasi di mana pengamatan SIGWEX selama 24 jam terbagi menjadi 4, yaitu ada 00 UTC, 06 UTC, 12 UTC, dan 18 UTC. Selanjutnya ada format data di mana SIGWEX diproduksi dalam sebuah format digital yang diketahui sebagai buffer. Selanjutnya ada informasi legenda, di mana informasi legenda ini akan terletak di sudut kiri tampilan dari SIGWEX, seperti yang ada pada gambar, di mana informasi legenda menyediakan informasi penting untuk mengidentifikasi penyedia informasi, area cakupan, kisaran ketinggian, dan waktu validitas. Dalam informasi legend, penting juga untuk diketahui terdapat informasi bahaya yang mungkin terjadi di awan cumulonimbus, tropical cyclone, abu vulkanik, astam, dan notam. Selanjutnya ada informasi mengenai jet stream. Informasi jet stream ditunjukkan dalam SIGWEX ketika inti jet melebihi 80 knot. Informasi jet stream digambarkan sebagai garis tebal yang bersambung. Arah dan kecepatan jet digambarkan dengan simbol wind vlecce, yakni bulu dan panji, di mana setengah bulu digambarkan dengan kecepatan angin sebesar 5 knot, bulu full sebesar 10 knot, dan sebuah panji sebesar 50 knot. Seperti yang terlihat pada contoh, di mana terdapat aliran jet yang mengalir dari barat ke timur, dengan kecepatan menunjukkan 90 knot, terdiri atas 1 panji dan 4 bulu, dengan ketinggian berada pada flag level 380. Angka tersebut sengaja mengarah ke atas untuk memastikan angin dari inti jet dari barat ke timur. Flag level 380 menunjukkan ketinggian berada pada 38.000 feet. Selanjutnya terdapat informasi mengenai clear air turbulence atau CAT. Wilayah CAT digambarkan dengan garis putus-putus dengan menunjukkan wilayah CAT sedang atau parah. Seperti yang terlihat pada contoh, dapat dilihat dengan mengacu pada legenda yang ada pada gambar di bawah, area yang ditunjukkan pada nomor 4, di mana turbulensi sedang dari bawah flag level 250 ditunjukkan oleh XXX hingga flag level 340 dapat diketahui terkait dengan aliran jet. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Friska. Baik Pak, selanjutnya yaitu awan cumulonimbus. Pada peta perakiraan SIGWEX, untuk area awan cumulonimbus ditandai dengan garis bergerigi
yang nantinya akan diidentifikasi dengan kotak call out, di mana kotak call out ini akan menggambarkan berupa tingkat horizontal dari awan CB, tinggi dasar awan CB, kemudian tinggi puncak awan CB, dan apakah akan tertanam di dalam lapisan awan lainnya atau tidak. Untuk kotak call out sendiri terkait dengan tinggi dasar awan dan juga tinggi puncaknya terdiri dari beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu jika tinggi dasar dari awan CB berada di bawah batas bawah perakiraan atau berada di bawah flight level 100, maka dalam kotak call out untuk tinggi dasar awan CB akan ditandai dengan huruf triple X. Selanjutnya, jika tinggi dasar awan CB berada di atas flight level 100, maka dalam kotak call out akan diidentifikasi sesuai dengan ketinggiannya. Yang pada contoh di sini ditunjukkan 130, berarti tinggi dasar awan CB berada pada flight level 130. Selanjutnya yaitu tinggi puncak awan melebihi batas atas perakiraan atau melebihi flight level 450, maka dalam kotak call out untuk tinggi puncak awan CB akan ditandai dengan triple X. Dan yang selanjutnya, apabila tinggi dasar awan CB kurang dari flight level 100 dan tinggi puncaknya melebihi dari flight level 450, maka akan ditandai juga dengan huruf triple X. Dalam peta perakiraan SequeX, tidak semua awan CB akan ditampilkan, hanya beberapa awan CB yang akan ditampilkan. Yang pertama yaitu OCNL CB, di mana di sini awan CB memiliki cakupan spasial maksimum antara 50 sampai dengan 75% dari area yang bersangkutan dan diduga akan tertanam di dalam lapisan awan lainnya. Selanjutnya yaitu FRQ CB. Di sini awan CB dengan cakupan spasial maksimum lebih dari 75% dari area yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu ISOL MBD CB, yaitu awan CB dengan cakupan spasial maksimum kurang dari 50%, serta diduga akan tertanam dalam lapisan awan lain dan tidak mudah diidentifikasi. Dan yang terakhir ialah OCNL MBD CB. Di sini awan CB memiliki cakupan spasial maksimum antara 50 dan 75%, dan diduga akan tertanam di dalam lapisan awan lainnya serta tidak mudah diidentifikasi. Berikutnya yaitu flight level tropopause. Dalam perakiraan SequeX juga akan diberikan simbol untuk mengetahui ketinggian dari tropopause. Yang pertama yaitu untuk simbol tropopause rendah. Di sini ditandai dengan bentuk segi 5, di mana arah segitiganya menghadap ke bawah dan juga terdapat huruf L. Di sini berarti ketinggian tropopause yaitu berada pada flight level 380. Selanjutnya yaitu tropopause tinggi. Bentuk simbolnya juga segi 5, namun arah segitiganya menghadap ke arah atas dan juga terdapat huruf H. Di sini berarti ketinggian tropopause berada pada flight level 450. Dan selanjutnya yaitu spot height. Untuk spot height ditandai dengan angka dan juga kotak persegi panjang. Di sini berarti spot height berada pada ketinggian flight level 460. Yang selanjutnya yaitu siklon tropis. Siklon tropis juga akan diberikan simbol dalam perakiraan SequeX, namun tidak selalu ada. Simbol dari siklon tropis akan ditampilkan dalam SequeX berdasarkan pada informasi yang diberikan dari Tropical Cyclone Advisory Center dan juga Tropical Cyclone SIGMET. Selanjutnya, simbol dari siklon tropis ini juga akan diberikan kotak call out seperti pada awan CB, di mana kotak call out ini akan berada di dekat simbol siklon tropis serta ditandai dengan nama siklon tropis. Dan jika belum ada nama siklon tropisnya secara resmi, maka akan diberikan huruf NN beserta garis lintang dan juga garis pujuk. Berikutnya yaitu lokasi letusan gunung berapi. Lokasi kejadian vulkanik yang menghasilkan awan abu yang signifikan bagi penerbangan akan dilaporkan dalam WAFC SequeX. Bisa dilihat pada gambar SequeX di samping. Sama seperti dengan awan CB, di sini simbol dari lokasi letusan gunung berapi juga akan diberikan kotak call out yang mana akan ditempatkan di dekat simbolnya dengan nama gunung berapi. Jika gunung tersebut diketahui namanya,
beserta garis lintang dan juga garis bujur. Titik di dasar simbol mewakili lokasi letusan. Berikut merupakan lokasi radioaktif dan juga badai pasir. Selain dari lokasi letusan dan juga awan CB, radioaktif dan badai pasir juga akan diberikan simbol dalam perakiraan Sequoia X. Yang ini merupakan simbol dari radioaktif, di mana pusat simbol akan mewakili lokasi kejadian. Sama seperti awan CB dan juga lokasi letusan, pada simbol radioaktif juga akan diberikan kotak call-out dan akan ditempatkan di dekat simbol dengan nama situs jika diketahui beserta garis lintang dan juga garis bujurnya. Selanjutnya merupakan simbol dari badai pasir atau dust storm yang diperkirakan akan meluas. Selanjutnya yaitu pengidentifikasi kota aerodrom utama. Kota-kota yang dilayani oleh aerodrom utama ditampilkan dalam Sequoia X. Maksudnya kota-kota kecil yang dilayani oleh aerodrom besar. Di sini huruf awal dari kota tersebut akan ditempatkan di sebelah titik yang menunjukkan lokasi bandar udara. Dalam contoh di samping yaitu huruf A, C, K, N, dan juga T. Dan yang terakhir merupakan WMO Bulletin Identifier. Di sini merupakan terletak di sebelah kiri pada perakiraan Sequoia X, di mana terdiri dari yang pertama yaitu PGG E05. Di sini menunjukkan referensi ke grafik tertentu. Ketika dibuat koreksi pada perakiraan, maka ID bulletin akan ditambahkan 3 karakter yaitu CCX, di mana X akan menjadi huruf A untuk koreksi yang pertama, selanjutnya B akan menjadi selanjutnya akan digunakan B sebagai koreksi kedua dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu EGRR. Di sini EGRR merupakan WAFC yang mengeluarkan data. EGRR itu mengacu pada WAFC London. Sedangkan untuk KKCI mengacu pada WAFC Washington. Perlu diingat bahwa hanya WAFC yang dapat mengidentifikasi visualisasi perakiraan WAFC Sequoia X menggunakan EGRR dan juga KKCI. Berikutnya merupakan waktu yaitu 20.18.00, di mana untuk 20 mewakili hari dalam sebulan atau tanggal 20, selanjutnya 18.00 berarti waktu dalam UTC, berarti jam 18.00 UTC dari analisis yang menjadi dasar perakiraan. Perlu diperhatikan bahwa waktu yang dimaksud dalam Sequoia X selalu 24 jam lebih awal dari waktu validitas perakiraan. Sekian presentasi materi Sequoia X dari kelompok 5. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.